Halo, saya Trismawati Semangilelai. Nah, video saya kali ini saya akan membahas tentang manfaat teknologi informasi dalam pastoral counseling. Nah, di sini sebelum kita membahas lebih dalamnya, di sini saya akan membahas 3 topik. Nah, topik pertama itu pengertian dari teknologi informasi, nah yang kedua itu pengertian dari pastoral counseling, nah yang ketiga itu manfaat teknologi informasi dalam pastoral counseling. Nah, topik pertama yang akan saya bahas itu adalah teknologi informasi. Nah, sebelum kita mengetahui pengertian dari teknologi informasi atau apa-apa saja yang ada dalam teknologi informasi, terlebih dahulu kita itu harus mengetahui semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya juga banyak bidang yang ada dan yang perlu untuk dikembangkan. Nah, salah satu bidang yang sudah berkembang itu adalah teknologi informasi. Nah, ini merupakan bidang yang berkaitan erat dengan teknologi. Tanpa adanya teknologi informasi, mungkin perkembangan yang terjadi saat ini tidak akan semaju ini atau tidak akan semaju sampai sekarang ini. Nah, di sini saya akan membahas pengertian teknologi secara umumnya atau secara menyeluruh. Nah, pengertian teknologi secara umum itu adalah, di sini saya sudah catat, itu adalah suatu studi perancang, implementasi, pengembang, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer. Nah, jadi teknologi informasi adalah suatu perancang itu berbasis dalam komputer. Nah, dapat diartikan secara lebih mudahnya itu teknologi informasi itu adalah teknologi untuk membantu manusia atau mengubah, menyimpan atau mengomunikasi serta menyebarkan informasi yang ada. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu contoh teknologi yaitu handphone. Nah, handphone itu merupakan alat yang berguna bagi manusia, di mana handphone itu bisa digunakan untuk berkomunikasi secara virtual dengan orang lain atau dengan klien kita. Nah, handphone itu bisa juga menyimpan suatu data-data dalam pekerjaan kita. Nah, jadi handphone itu sangat berguna bagi manusia. Nah, untuk mengetahui itu kita juga harus mengetahui fungsi dari teknologi informasi. Nah, fungsi dari teknologi informasi ini di sini saya sudah catat, mungkin saya akan bacakan. Fungsi dari teknologi informasi itu yang pertama itu menangkap. Nah, menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput data. Nah, yang kedua itu fungsi teknologi informasinya itu mengelola. Nah, dapat diartikan misalnya menerima input dari scanner atau mic gitu. Dan yang ketiga itu memproses data, masukan yang diterima dan menjadi suatu informasi. Nah, di sini itu pengubahan data ke bentuk lain. Nah, selanjutnya fungsi teknologi informasi itu adalah sebagai penghasil. Nah, fungsi ini berperan sebagai alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan lebih mudah dipahami. Nah, salah satu contohnya, mungkin ini sebagai contoh yang mudah itu adalah grafik dan tabel. Ini merupakan salah satu contoh yang mudah. Nah, yang selanjutnya itu fungsi teknologi informasi sebagai penyimpan. Nah, di mana fungsi teknologi informasi ini merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang digunakan untuk keperluan lainnya. Itu fungsinya, salah satu fungsinya. Nah, fungsi selanjutnya itu adalah informasi sebagai pencari kembali, di mana fungsi teknologi ini untuk menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan, misalnya mencari supplier yang sudah lunas dan sebagainya. Itu salah satu contohnya. Nah, fungsi yang berikutnya itu adalah fungsi teknologi informasi sebagai transmisi. Nah, fungsi teknologi informasi ini mengirim data dan informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer. Nah, misalnya itu mengirim data penjualan ke user A ke user lainnya. Nah, sehingga kita tidak perlu menyalin satu persatu, cukup dengan saling sharing saja. Ini adalah fungsi-fungsi teknologi informasi yang saya dapatkan. Mungkin minta maaf sebelumnya, saya hanya bisa untuk membacakannya karena saya sudah mencatatnya atau sudah mempunyai materinya. Nah, selanjutnya itu tujuan dari teknologi informasi. Nah, tujuan dari teknologi informasi itu kita tahu bahwa
tujuan dari teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisien dalam melakukan pekerjaan. Nah, itu tujuan dari teknologi informasi. Nah, dengan adanya teknologi informasi juga membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Nah, dengan kata lain, karena sangat solusi, kreativitas, efektivitas dan efisien dibutuhkan dalam sebuah sistem kerja, maka teknologi informasi ini kemudian diciptakan. Nah, ini adalah tujuan dari teknologi informasi. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas manfaat teknologi informasi. Nah, manfaat teknologi informasi ini saya akan mengambil salah satu contoh saja. Manfaat dari teknologi informasi itu salah satu contohnya itu di dalam atau di dunia pendidikan. Itu salah satu contoh yang saya ambil di dalam dunia pendidikan. Mengapa saya mengambil contoh manfaat teknologi informasi di dunia pendidikan? Karena menurut saya ini adalah contoh kecil yang mungkin bisa kita lakukan. Nah, kita tahu bahwa siswa itu sangat membutuhkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Nah, di mana dengan adanya teknologi informasi seperti laptop, HP, komputer itu memudahkan siswa lebih lagi efektif dalam belajar atau menambah kreativitas dalam seorang siswa. Nah, dengan adanya juga teknologi informasi seperti HP, laptop, dan komputer itu membantu siswa untuk mencari informasi atau mencari sumber-sumber informasi, materi-materi yang akan mereka cari nantinya. Nah, ini adalah salah satu contoh kecil dari manfaat teknologi informasi. Nah, selanjutnya itu kita juga harus mengetahui teknologi informasi itu mempunyai segi-segi positif dan segi-segi negatif. Mungkin di atas saya sudah menjelaskan segi-segi positifnya, dan di sini saya akan menjelaskan segi negatif dari teknologi informasi. Nah, dampak negatif adalah seperti generasi muda yang semakin kecanduan serta ketergantungan dengan hadirnya perkembangan teknologi ini. Perkembangan teknologi itu contohnya seperti handphone. Nah, oleh karena itu, di tengah bajunya perkembangan teknologi informasi tersebut, seharusnya kita sebagai seorang pemuda itu harus lebih menyikapi atau dengan bijak, harus lebih memakai gadget atau handphone kita itu dengan bijak, dengan baik, dengan hal-hal yang positif, agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal untuk menghindari dampak negatif itu. Kita harus melakukan di gadget kita itu harus melakukan hal-hal yang baik, yang positif, yang bermanfaat bagi kehidupan kita seorang remaja. Nah, tapi setelah berkembangnya zaman itu, banyak sekali pemuda-pemuda, bahkan ada juga orang tua yang menyalahgunakan handphone itu ke dalam hal negatif. Itu adalah salah satu hal yang tidak perlu untuk dilakukan, karena itu merugikan diri kita sendiri, seorang manusia atau seorang siswa atau seorang remaja. Nah, untuk lebih kita terhindari dari hal-hal seperti itu, seharusnya handphone itu harus kita gunakan dengan hal-hal yang baik dan yang bijak. Untuk itu, mengapa kita harus lebih teliti atau lebih lagi untuk menyikapi berbagai teknologi informasi. Untuk itu, marilah kita untuk saling menjaga, dan mungkin harus kita gunakan ke dalam hal yang baik agar kita terhindari dari dampak negatif pemakaian gadget tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas pengertian dari pastoral counseling. Mungkin pada topik pertama saya sudah membahas pengertian dari teknologi informasi beserta tujuan, manfaat, dan fungsi teknologi informasi, dan sekarang saya akan membahas pengertian dari pastoral counseling. Nah, sebelum saya menjelaskan pengertian dari pastoral counseling, terlebih dahulu kita itu harus mengetahui pengertian dari pastoral counseling. Nah, secara etimologi dalam bahasa Yunani, kata pastor itu berarti poimen, yang berarti itu seorang
gembala itu mempunyai tugas untuk mengembalakan warga jemaahnya atau domba-dombanya. Nah, sedangkan konseling itu berarti seorang gembala yang memberi penguatan, penghiburan atau nasihat kepada seorang jemaah atau kepada seorang klien. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pastoral konseling itu berarti seorang gembala yang memberi penguatan, penghiburan, nasihat kepada seorang jemaah atau kepada seorang klien tersebut. Nah, inilah pengertian dari pastoral konseling. Nah, topik ketiga itu manfaat teknologi informasi dalam pastoral konseling. Nah, ini sangat bermanfaat bagi pastoral konseling. Nah, di mana teknologi informasi itu berperan penting bagi pastoral konseling, berperan penting bagi konselor dan klien jika mereka melakukan konseling secara virtual atau secara tidak tatap muka. Nah, ini teknologi ini sangat berperan penting dalam berkonseling. Nah, jika seorang klien atau seorang konselor melakukan konseling itu secara virtual, maka handphone itu sangat dibutuhkan untuk berkonseling secara virtual. Bisa melalui video callan atau bisa juga melalui aplikasi Zoom. Nah, aplikasi Zoom ini sangat berperan juga dalam kehidupan konselor dan konseling saat melakukan konseling dan konselor dan klien saat melakukan konseling. Nah, di mana Zoom ini dapat memuat kuota 500-an. Nah, sedangkan video call itu hanya memuat hanya bisa video callan secara tatap muka atau secara virtual. Nah, dengan adanya teknologi HP ini bisa membuat atau memperlancar konseling antara konselor dan klien tersebut. Nah, jadi manfaat teknologi informasi untuk pastoral konseling itu adalah untuk mempermudah seorang konselor dan konseling dalam melakukan konseling tersebut. Nah, itulah manfaat dari pastoral konseling terhadap teknologi informasi. Jadi teknologi informasi itu sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. Nah, mungkin cuman ini yang bisa saya jelaskan dalam ketiga topik tersebut. Mungkin masih ada kesalahan dalam tutur kataku, saya ucapkan minta